Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pet Shop akan menjelaskan tentang program yang kami telah rancang, yaitu merupakan aplikasi Pet Shop yang memungkinkan admin untuk mengaudit pekerja dan mengaudit barang, serta digunakan juga oleh kasir untuk melakukan transaksi terhadap pembelanjaan dan pembuatan janji dengan dokter hewan. Lengkapnya akan kami jelaskan melalui demo program yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Arafa Nuriza, kemudian dijelaskan pula oleh rekan saya, Siti Kadia Haya. Sementara untuk source code-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arsya, dan juga Anissa Putri. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Pet Shop di mana login dilakukan oleh admin. Baik. Berikut adalah tampilan awal ketika kita mulai mengcompile program. Yaitu username yang akan saya masukkan di sini adalah username admin dengan password yang sudah kami siapkan yaitu password. Di dalam menu admin terdapat 4 pilihan, yaitu administrasi akun kasir, administrasi barang, riwayat transaksi, serta exit. Saya akan memulai dari administrasi akun kasir. Ketika kita memilih bagian A, administrasi akun kasir, akan muncul 4 pilihan. 4 pilihan, yaitu yang pertama adalah tambah akun, edit akun, serta hapus akun. Saya akan mulai dari tambah akun. Baik, di sini program akan meminta kita untuk memasukkan username baru. Misalnya di sini saya masukkan nama saya, passwordnya. Nah, apabila data sudah dimasukkan, akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambah. Nantinya data tersebut akan masuk ke dalam database yang nanti akan dijelaskan lagi oleh rekan-rekan saya. Kemudian di sini saya akan memilih opsi edit akun. Di sini akan saya masukkan username tadi, dan di sini edit akun yang dilakukan adalah mengedit username yang sudah ada dan mengedit password daripada username tersebut. Misalnya, password yang akan saya ganti adalah password yang sudah diedit akan kembali masuk ke dalam database menjadi sebuah data yang baru. Kemudian, opsi berikutnya yang akan saya coba adalah hapus akun. Di sini, program akan meminta admin untuk memasukkan data akun yang akan dihapus. Sehingga kita harus memasukkan username-nya. Yaitu akan saya masukkan. Sebelumnya akan saya tunjukkan bahwa akunnya sudah tertera di sini, yaitu Arafa, dan passwordnya yang sudah terinskripsi. Apabila saya hapus, sebelumnya dia akan menanyakan dulu apakah Anda yakin. Apabila saya pilih ya, maka dia akan terhapus. Nah, di sini akun Arafa sudah tidak ada lagi di dalam database. Berarti data berhasil dihapus. Selanjutnya, karena ketiga opsi sudah kita coba, maka kita akan masuk ke opsi berikutnya, yaitu administrasi barang. Apabila ingin kembali ke menu sebelumnya, kita dapat mengklik X untuk exit dari menu akun. Berikutnya adalah administrasi barang. Di sini terdapat 3 opsi selain exit, yaitu tambah barang, edit barang, dan hapus barang. Di dalam database terdapat harga barang, jumlah barang, dan nama barang itu sendiri.
Ini apabila kita ingin menambah data barang, kita dapat memasukkan data baru, ID baru, misalnya nama barang kita bisa masukkan misalnya apabila ketiganya berhasil ditambahkan, maka akan ada notifikasi sukses. Berikut bisa kita lihat di dalam database bahwa pemotong kuku sudah berhasil masuk. Selanjutnya adalah edit barang. Kita hanya cukup memasukkan ID barang. Misalnya yang ingin saya edit adalah pemotong kuku yang sudah saya input tadi. Saya bisa mengubah nama barang menjadi misalnya harga barangnya, misalnya ingin saya naikkan. Apabila data berhasil diedit, maka di dalam database di bagian harga dan stok, nama harga dan stok akan berubah. Namun apabila kita hanya mengedit bagian stok, di berikut apabila kita ingin mengedit di bagian stok, misalnya 40, sebelum saya enter, akan saya tunjukkan dahulu harga barang, bagian stok barangnya. Sebelumnya ini tadi masih 50 jumlahnya, apabila saya edit, maka jumlah barangnya akan otomatis berubah di dalam database menjadi 40. Selanjutnya adalah hapus barang. Program akan meminta admin untuk memasukkan ID barang yang akan dihapus. Saya akan menginput ID barang pemotong kuku yang barusan saya input tadi. Dia akan kembali menanyakan apakah Anda yakin untuk menghapusnya. Apabila berhasil dihapus, maka akan ada notifikasi sukses. Di sini dapat kita lihat di dalam database bahwa tidak ada lagi barang yang ID-nya 1220. Itu bukti bahwa barang berhasil dihapus dari database. Opsi terakhir untuk admin adalah riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi yang dimaksud ini adalah transaksi terakhir yang dilakukan pelanggan. Di sini hanya akan menampilkan transaksi yang terakhir kali. Tidak ada menu seperti yang sebelumnya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk mempresentasikan bagian admin. Selanjutnya akan dilanjutkan demo program untuk yang melakukan login melalui akun kasir yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Kadia. Baik, untuk rekan saya Siti Kadia, dipersilahkan. Terima kasih, Arah. Saya akan melanjutkan demo program, yaitu
login sebagai kasir. Di sini sudah ada username dan password yang akun yang terdaftar sebagai kasir, yaitu arsip dan aku. Nama pelanggan saya buat menjadi nama saya. Dan berikut adalah menu-menu yang dapat kita lakukan transaksi, yaitu janji bertemu dengan Dr. Arsya, penitipan hewan, belanja barang, dan yang terakhir adalah pembayaran. Kita coba membuat janji bertemu dengan Dr. Arsya. Masukkan nama hewan dan jenis hewan. Jadwal konsultasi itu masukkan hari, bulan, dan juga tahun. Berikut adalah menu yang dapat kita lakukan sebagai konsultasi. Dan kita pilih nomor 3, yaitu check up dan konsultasi. Selanjutnya kita dapat melakukan transaksi penitipan hewan, di mana 100.000 per hari. Jumlah hewan yang ingin dititipkan bisa lebih dari 1, dengan maksimal 10 ekor. Kita buat 2, nama hewannya Kiki, tanggal titipnya tanggal 13, tanggal ambilnya, dan untuk nama hewan yang selanjutnya juga dilakukan penginputan yang sama juga. Berikut langsung terlihat lama menitipnya dan juga biaya dari masing-masing hewan yang kita titipkan. Dan kita lanjut dengan belanja barang. Dan sini ada terdapat 5 barang yang dapat kita beli dengan beda-beda stok. Di sini saya akan coba membeli ID barang 1223, yaitu Whiskas Pouch. Dan kita milih 64. Dan apabila barang telah selesai, kita dapat menggunakan X. Totalnya sudah muncul dan kita dapat langsung melakukan pembayaran. Punya member? Tidak, saya tidak punya member. Dan ingin mendaftar? Ya. Dan kita disuruh memasukkan nomor telepon kita. Dan juga nama pelanggan atau customer. Langsung keluar struk dari pembayaran kita. Dan kita sebagai member mendapatkan poin, yaitu 10% dari total tagihan kita. Dan kita juga bisa langsung melihat apakah yang kita beli belanja tadi, Whiskas tadi, apakah masih tersedia. Dan tidak tersedia, stoknya sudah menjadi 0. Saya keluarkan langsung. Saya rasa sekian untuk login dari kasir dan saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siti Fadia atas presentasi terhadap login kasir. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada kedua rekan saya, itu Arsya dan Anissa Putri, untuk menjelaskan source code daripada program tersebut. Saya persilahkan kepada Anissa Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program mengenai fitur-fitur pemrograman berorientasi objek yang kami masukkan ke dalam program kami. Saya akan menjelaskan mengenai abstraksi dan enkapsulasi. Jadi yang pertama,
Untuk fitur abstraksi dan enkapsulasi pada program, kami telah menerapkannya pada beberapa kelas yang ada. Salah satu contohnya adalah pada kelas aksi kasir, yang terdapat pada baris 224. Di sana terdapat deklarasi akses specified protected untuk menyembunyikan data-data yang diperlukan dalam menjalankan program. Contohnya pada map nambah barang, kemudian harga barang, dan jumlah barang yang tidak lain untuk menampung data-data dari database barang. Untuk contoh lainnya, terdapat pada kelas login, dan kemudian menu kasir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan dari database. Kemudian, untuk penggunaan database, kami menggunakan beberapa file TXT yang berbeda-beda untuk menampung data-data yang diperlukan. Kami menggunakan penyimpanan data berbentuk CSV untuk membedakan antara key dan value-nya, sehingga antara key dan value-nya tidak akan terjadi manipulasi data. Berikut adalah contoh dari file TXT yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh database-nya seperti yang bisa dilihat, yaitu database nama barang. Terdapat key-nya dan juga value-nya. Key-nya berupa ID barangnya dan value-nya merupakan nama dari barang tersebut. Sekian penjelasannya, dilanjutkan dengan Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Arsya Fikri. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan codingan kami. Nah, untuk fitur-fitur PBO pada proyek kami, itu di antara lain ada fungsi inheritance. Nah, pada fungsi inheritance ini, itu beberapa contoh kelas-kelas yang menerapkan fungsi inheritance ini adalah kelas data member. Dia menurunkan fungsi-fungsi dari kelas fetch data yang berada di baris 15. Selain data member, itu juga ada data akun yang sama menurunkan dari kelas fetch data, dan juga ada data barang. Nah, selain itu ada juga lagi kelas login yang menurunkan dari kelas kriptografi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada konsep polimorfisme. Polimorfisme ini adalah suatu bentuk metode di mana metode kelas superkelas ini itu memiliki satu metode yang akan digunakan untuk kelas-kelas turunannya, namun disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Nah, seperti contohnya ada pada kelas fetch data. Fetch data ini merupakan satu superkelas. Nah, di sini terdapat ada beberapa metode overloading, yaitu void get data. Nah, di sini fungsi untuk metode get data ini masing-masing adalah untuk mengambil data dari database dan kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam map. Nah, contoh penurunannya ada pada kelas data member. Di sini kelas data member menurunkan dari fetch data, dan get data didefinisikan kembali di sini untuk mengambil data pada database yang disesuaikan pada database mana data-data itu akan diambil. Nah, di sini pada kelas data member, itu data yang diambil adalah khusus untuk data-data yang ada pada database data member. Setelah itu juga ada kelas data akun, dia akan mengambil data dari database data akun dan disimpan pada map akun. Juga ada kelas data barang yang dia mendefinisikan fungsi get data itu untuk mengambil data dari database barang, seperti nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Nah, di sini juga ada kami terapkan bagaimana cara memanggilnya. Nah, pada kelas login contohnya, di kelas login ini kan memerlukan pengambilan data dari database akun. Nah, jadi pada kelas login, kita memanggil fungsi get data yang ada pada kelas fetch data. Nah, sebelumnya kelas fetch data ini telah kita tuliskan alamatnya pada kelas data akun.
Begitu juga dengan kelas-kelas lain seperti data barang, itu telah kami panggil seperti ini. Dengan metode overloading yang signature-nya itu ada map nama barang, H barang, dan J barang. Oke. Selanjutnya itu overloading. Nah, overloading ini adalah suatu metode suatu konsep di mana memungkinkan metode dengan nama sama tapi dengan signature yang berbeda-beda. Nah, contohnya tadi yaitu adalah fungsi dari getData. Nah, di sini fungsi getData ada 3, tetapi signature-nya atau parameternya berbeda-beda. Di sini yang pertama kita menerapkan signature map dengan tipe key dan value string, dan harga string integer, lalu map jumlah dengan key dan value string dan integer. Nah, begitu juga dengan get data yang kedua dan ketiga, itu signature-nya berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya, itu kami ada menggunakan standar template library map. Nah, map di sini banyak kami gunakan, diantaranya untuk menampung data akun, data barang, dan juga data point atau member. Nah, di sini kita menggunakan data akun, di mana nanti akun ini akan dipergunakan untuk melakukan login. Oke, dan di program ini juga selain menggunakan map pada akun, kita juga menggunakan map untuk memasukkan nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Dan selanjutnya, yang kami gunakan itu adalah standar template library vector. Nah, untuk vector ini sendiri, itu kami gunakan pada line, ya ini dia. Nah, pada line 500 dan 499. Di sini vektornya kami definisikan dengan tipe data struct peliharaan. Nah, sebelumnya struct peliharaan telah kami definisikan itu dengan string nama, dengan isinya adalah string nama dan string jenis. Selanjutnya, ada vektor 2 dimensi yang kami gunakan, yaitu vektor tanggal titip. Nah, di vektor ini juga memiliki tipe data struct, yaitu tipe data struct tanggal. Struct tanggal juga telah didefinisikan dengan memiliki float hari, H, BT, itu digunakan untuk menampung isian dari hari, bulan, dan tahun. Nah, vektor di sini sengaja digunakan karena pada saat runtime kita belum tahu berapa banyak struct dari peliharaan atau tanggal ini yang akan digunakan. Maka sebelumnya kami mendefinisikan sebagai struct vektor dengan struct peliharaan dan vektor 2 dimensi dengan tipe datanya struct tanggal. Nah, selanjutnya dapat dilihat di sini kami menggunakan vektor lagi, baris tanggal ini untuk memasukkan nilai tanggal ke dalam struct 2 dimensi, tanggal titip. Oke, penjelasan vektor ini cukup sampai di sini. Dan itu adalah codingan yang kami gunakan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas besar ini. Dan kami harapkan semoga codingan ini dapat berjalan dengan baik dan menerapkan fungsi dari PBO itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi penjelasan fitur PBO yang saya lanjutkan.
dari teman saya, maka ini akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok saya yang telah menjelaskan program dan source code dengan baik. Kami akhiri presentasi hari ini. Kami harap program kami dapat dijalankan dengan baik dan dapat mencapai tujuan daripada tugas besar pemrograman berorientasi objek. Sekian hari ini. Mohon maaf apabila kami ada melakukan kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.